Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah saat ini, dan ibadah kita adalah untuk menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Maka doa-doa syafaat yang kita akan naikkan pada saat malam hari ini, dan kita akan mengawali pendengaran firman dasar kita menyembah, dan yang merupakan lebih inti menyembah Tuhan baru menaikkan permohonan kita. Saudara-saudaraku, menyembah Tuhan itu tidak di dalam jarak yang jauh, tapi menyembah Tuhan adalah dalam jarak yang sangat dekat. Menyembah karena kalau memberi persembahan bisa juga dikirim. Bahkan saat-saat sekarang ini sudah banyak yang melalui Gojek segala macam. Tinggal kita mau kirim apa, ada sudah bisa. Ada menyembah tidak begitu, harus dekat. Itu sebabnya untuk menjadi penyembah yang benar ada perjalanannya. Boleh tolong diarahkan dulu ini. Nah, ini kalau kita boleh lihat di bawah itu mesbah korban bakaran, itu adalah menunjuk doa kita juga. Dalam doa apa dia bisa dinaikkan permohonan. Nah, ini baru mesbah kedua di sana di atas ada di situ ditulis mesbah dupa emas. Nah, kalau itu adalah penyembahan, dan penyembahan itu harus sampai membuka tabir untuk benar-benar ya kita menyembah dalam suasana yang sangat dekat. Jadi mesbah pembakaran utupan itu juga disebut mesbah dupa. Itu harus sampai membuka tabir, merobek tabir. Jadi kalau kita masuk di rumah ada kuncinya, dibuka pakai kunci terbuka. Tapi kalau mendekati Allah, itu namanya di daerah yang maha kudus. Dan menyembah Tuhan di tempat yang maha kudus itu tidak lagi doa-doa yang beraneka macam seperti di bawah ini, doa minta ampun, doa segala macam, doa permohonan, minta sembuh, minta berkat, minta kekuatan, apa segala ini di dalam doa. Tapi kalau dalam penyembahan itu tidak ada lagi kita menarik untuk kita, tapi yang ada adalah memberi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam pengiringan kita mengikut Tuhan itu harus sampai ada itu peningkatannya. Jadi kalau hanya mengenal Tuhan menarik ke bawah semua, tolong ini, tolong itu, tolong itu, ya
tidak ubahnya menjadikan Tuhan itu seperti perawat. Kalau sekarang orang bilang baby sister, apapun ya, ini saudara-saudaraku, tapi kita harus berjalan terus sampai kita dekat kepada Tuhan. Jadi ini namanya perjalanan dari halaman. Nah, ini halaman. Baru masuk ke ruang kudus, baru ruang Maha Kudus. Nah, disitulah kita sudah suasana surga. Walaupun masih di bumi, tapi suasana surga. Jadi ada 3 tingkatan itu. Satu pelataran, ya ada di situ tulis pelataran. Baru ruang suci. Nah ini masuk dari pintu kemah. Nah, baru masuk di dalam ruangan Maha Kudus. Itu ada bentuknya itu kain tabir. Nah, ini harus terbuka baru bisa dekat dengan Allah, menyembah Allah di ruang Maha Kudus. Jadi 3 tempat yang menjadikan 3 tingkatan, dan jalannya itu semua tidak ada yang lain. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 itu ayat yang ke-6, itu jalannya itu hanya satu. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi masuk di dalam ruang halaman itu pintunya ya Yesus, masuk di ruang suci itu pintunya ya Yesus, masuk di ruang Maha Suci itu ya pintunya ya Yesus juga, karena dia adalah jalan. Itu sebabnya dari firman ini kita akan melihat 3 tingkatan pengiringan, pengikutan kepada Yesus, supaya kita sampai kepada Bapa dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita sudah sering mendengar itu di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak mudah orang menghampiri Bapa, tidak mudah. Tetapi dengan kita diberi jalan, kalau kita bisa menjalani, ya bisa sampai. Tapi kalau kita juga tidak mau menjalani, ya tidak akan bisa menyembah Bapa. Itu sebabnya supaya kita bisa menyembah Bapa, kita harus ada 3 pengalaman pengikutan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 36 sampai 37, dan ketika ia melihat Yesus lewat,
Ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, ini pengalaman yang pertama mengikut Yesus sebagai anak domba Allah. Kita harus jelas melihat. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini yang berkata ini adalah ajakan dari Yohanes Pembaptis kepada yang nantinya menjadi murid Yesus. Jadi begitu Yesus lewat, maka Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Baru ayat 37 adalah murid itu mau mendengar dan mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 37 tadi. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Banyak orang tidak mengerti pengalaman dengan Yesus. Boleh bilang tidak mengerti bagaimana mengikut Yesus, bagaimana berjalan sampai kepada Bapa. Sebabnya tiga hal ini harus kita perhatikan. Mengikut Yesus sebagai anak domba Allah. Apa yang harus ada pada kita mengikut Yesus sebagai anak domba Allah. Kalau kita baca dalam ayat 29 pasal ini juga, pasal 1 ini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Yesus mati, saat itulah kita di luar orang Israel, orang Yahudi, boleh menerima dari Tuhan, boleh menjadi pengikut Tuhan. Kalau Yesus belum mati, Yesus itu hanya untuk orang Israel. Ini juga dipakai agama lain supaya membodoh-bodohi orang Kristen. Kalian bodoh. Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, dan mereka juga ada pintarnya, cuma tidak sampai kepada kebenaran, hanya untuk membodohi, karena mereka tahu ayatnya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi memang selama hidup Yesus itu, yang bisa menerima berkatnya Tuhan itu hanya mulai Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, terus sampai kepada ayat yang kita baca tadi masih. Jadi kapan kita bisa di dalam Matius pasal yang terakhir, atau saya baca saja dari Injil Yohanes pasal 19 yang langsung kita lebih jelas
melihatnya. Yohanes pasal yang ke-19 saya bacakan ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi semua perkataan tadi, aku hanya diutus kepada orang Israel yang terhilang, itu benar. Sesudah yang dan kalau sesudah Yesus mati, apa yang terjadi lagi? Ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam langsung lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi dari Yesus mulai lahir sampai kepada matinya, itu semua untuk orang Israel. Tapi luka yang terakhir sesudah matinya itu, keluar air dan darah, itu adalah tanda kelahiran. Dan apa yang lahir lagi di situ? Yesus menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Jadi bukan lagi hanya orang Israel. Inilah yang dihotbahkan oleh Petrus. Dan itu harus nyata sekali. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-10 ada Cornelius, orang Italia. Dia melihat penglihatan, dan Petrus juga melihat penglihatan, dan penglihatan mereka itu mempertemukan mereka. Dan Petrus memberitahu sesudah kematian kebangkitan Yesus bahwa Allah tidak lagi membedakan mana orang-orang Israel, mana orang-orang Yahudi. Semua sudah menjadi sama kalau ada menerima tanda darah penyucian, menyerahkan hidup. Di sini kita boleh memperhatikan. Saya mau baca dalam Kisah Rasul pasal 10 itu. Saya mau ajak kita baca dulu mulai ayat 26. Kisah Rasul 10 ayat 26. Tapi Petrus menegakkan dia, ini menegakkan Cornelius, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang,
Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang menjumpai menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tidak tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang sekarang. Kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, ini sesudah Yesus mati dan bangkit, sudah naik ke surga, baru kejadian berikutnya, inilah kejadian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti Allah tidak membeda-bedakan orang. Ini sangat berbeda, langsung perkataan dari Yesus. Aku tidak disuruh kepada orang lain kecuali orang yang hilang dari umat Israel. Tapi ini sudah berbeda. Kapan berbedanya? Sesudah Yesus mati dan ditikam lagi, keluar air dan darah. Itu tanda kelahiran. Dan itu adalah kelahiran orang-orang yang mengasihi Tuhan di luar orang Israel. Sebabnya kalau dalam Matius pasal dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu ada dari kelompok dari orang Israel, baru ayat yang ke-9 sampai selanjutnya ada orang banyak dari segala bangsa. Nah, ini sudah. Itu juga ada di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Tapi yang nyata sekali adalah dalam Wahyu pasal yang ke-7, dua kelompok. Satu khusus dari bangsa Israel, dan satu lagi dari segala suku bangsa. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Tuhan dari semua orang. Ini saudara-saudaraku. Jadi memang untuk lebih dinyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, sesudah selesai Dia mengerjakan pekerjaannya. Dalam Dia mengerjakan pekerjaannya, Filipi pasal yang kedua ayat 5, Dia meninggalkan kealahannya, Dia meninggalkan kebesarannya, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Baru Dia mengerjakan pekerjaannya sampai kepada matinya. Namun Dia bangkit lagi, dan saat itulah kita sudah baca juga di dalam Kisah Rasul 2 mulai 36. Jadi Yesus itu menerima kealahannya kembali. Dan di sini dalam Kisah Rasul pasal 10 itu baru kita lihat ayat 36 tadi saya ulang baca. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, di situ saudara-saudara, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret
Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Inilah pekerjaannya. Selanjutnya 40, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ini bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi tadi dia adalah Tuhan dari semua orang, baru dia juga hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi yang pertama, pengiringan penerimaan kita yang benar kepada Yesus. Dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Lewat dia datang ke dunia supaya bisa mati, dia meninggalkan kealahannya. Sebab kalau dia tidak meninggalkan kealahannya, dia tidak bisa mati. Tapi untuk menebus manusia dan untuk masuk dalam maut itu mengambil kunci maut, dia harus mati. Dan supaya dia bisa mati, dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia, baru dia menjadi juru selamat. Setelah selesai dikerjakan penyucian ataupun pengampunan dosa, dia bayar dengan yang tidak berdosa menjadi berdosa. Ini banyak orang tidak mengakui, tapi kalau darah kambing domba diakui. Jadi korban penebus dosa. Makanya orang berusaha supaya ya semua satu keluarga ada korban, lembu, sapi, ataupun domba. Nah, ini padahal itu binatang, tapi Yesus tidak berdosa. Dialah yang benar-benar bisa menjadikan pengampunan dosa. Itu sebabnya menerima dan mengikut Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Maka pengalaman kita yang pertama harus kita mengalami dibeli. Itu kita sering baca 1 Petrus 2 ayat 18-19. Kamu dibeli bukan dengan perak, dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Jadi kita harus menerima kuasa dari Tuhan supaya kita tampil beda, tidak sama dengan dunia. Mulai daripada kehidupan yang sudah berpindah dari gelap kepada terang, dan sudah pasti berkat-berkatnya juga akan semakin berbeda. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang berbeda. Jadi menerima Yesus dan mengikut Dia sebagai anak domba Allah, itu kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga
umat Tuhan itu disebut pengikut-pengikut Kristus. Dan permulaannya mengikut Yesus, anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dan kita berkemurahan, kita mendapat kemurahan. Allah berkemurahan dan kita diberi kemurahan. Kalau orang lain ditebus dengan darah binatang, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Mengapa demikian? Kalau yang lain-lain ditebus dengan darah binatang, ya hidupnya ya itulah. Tapi kalau kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus, harus beda, saudara. Ya, kita jadi saksi-saksi Kristus dalam penebusannya. Jadi inilah rahmat kemurahan bagi kita, saudara-saudaraku. Inti daripada penebusan itu, semua yang lama tidak ditanggungkan lagi, tidak diingat lagi. Kalau kita sudah datang minta ampun, mau meninggalkan kehidupan lama, itu namanya pertobatan lahir baru. Kita sudah mengalami dan sudah benar menerima dan mengikut Yesus, anak domba Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus meninggalkan kesenangan-kesenangan tabiat yang lama. Kita menjadi baru. Supaya penyembahan kita benar, kita harus masuk lagi dalam pengiringan yang meningkat. Tadi mengikut Yesus anak domba Allah, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, saudaraku, kalau suka baca nanti mulai dari ayat yang pertama, disebut di situ gembala yang baik. Tapi saya baca satu ayat saja, ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini bukan mengikut lagi anak domba Allah, tapi meningkat, mengikut Yesus, gembala yang baik. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau ini peliharakan lagi. Nah, yang pertama di sini mezbah korban bakaran, Yesus satu-satunya juru selamat dunia yang menanggung dosa manusia. Ini baru. Kalau yang kedua Yesus gembala, ini di ruang suci. Kalau gembala di dunia ini membawa rumput yang hijau, tapi kalau Yesus membawa kita kepada firman yang berkembang, air yang tenang, itulah kuasa Roh Kudus. Nah, ini kandil emas, sana meja roti, itu gembala yang baik. Jadi di sini kita harus meningkat pengertian firman. Tadi terjadi penyucian darah, hidup yang lama disucikan. Sekarang penyucian ke depan, perjalanan ke depan. Firman Tuhan itu supaya kita tidak tersandung. Firman Tuhan itu supaya kita tidak salah, tidak bertindak berbuat dosa. Di dalam Mazmur 119 kalau ayat 105, firman-Mu adalah pelita
bagi jalan kita, supaya kita tidak tersandung, tidak jatuh. Boleh kita lihat biar semuanya. Mazmur 119. Ayat yang ke-105 dulu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini saudaraku, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersandung. Baru kalau kita mundur ayatnya, kita baca ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi mendengarkan firman, kita digembalakan dalam peningkatan firman, penyucian firman, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak berdosa. Dan penyucian firman membentuk hidup kita supaya karakternya Yesus. Sesudah kita diampuni tadi, disucikan hidup yang lama, baru dibentuk berkarakter Kristus. Jadi kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Cara makan, minum, ya, cara berkata-kata, cara berpakaian, dalam cara ya rezeki yang kita boleh terima, ya, orang bermacam-macam saudaraku, asal bisa saja mendapat, apakah dia jadi rentenir, nggak masalah bagi dia. Tapi kalau orang yang diberkati Tuhan, caranya beda. Semua dari cara pemberkatan yang dari Tuhan. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada bohong-bohong, dan benar-benar Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberkati kita. Inilah pengiringan Yesus sebagai gembala bersama dengan Roh Kudus mengerjakan firman itu sampai kita nanti tidak bercacat celah. Jadi firman itu nanti mengangkat kita. Orang suka baca firman kalau berkat-berkat, bertolongan, yang menguntungkan, ya itu saja. Tapi pengiringan Yesus sebagai gembala membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi sampai tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita lihat jemaat yang ada di kitab Wahyu, itu satu persatu digembalakan. Makanya semua harus tahu tergembala di mana, ya. Apakah sedang jemaat Efesus, Smyrna, Tiatira, Pergamus, Philadelphia, Laodikia, ya 7 jemaat itu dibimbing masing-masing, diberitahu masing-masing. Jadi itu tidak campur baur, karena semuanya arahannya beda, berkat-berkatnya juga beda, saudara-saudaraku. Ya, ini. Jadi mengikut Yesus sebagai gembala. Nah, yang ketiga, karena kita akan harus berdoa, maka kita akan melihat lagi
Saya mau ajak kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, mengikuti Yesus di dalam penderitaannya, di dalam sengsara. Dan untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikut jejaknya. Saudara-saudaraku, penderitaan ini bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, tapi kita mematikan keinginan daging. Itu pengorbanan, saudara-saudaraku, untuk kita memilih semua di jalan firman. Itu menyengsarakan keinginan daging kita. Termasuk saat ini, ya, kita mau menyembah Tuhan. Orang-orang lain bersenang-senang jalan-jalan, tapi kita menyalibkan itu semua. Itu bagian penderitaan. Walaupun itu belum sampai kepada semua yang ditentukan bagaimana penderitaan Yesus. Jadi saudaraku, pengiringan Yesus dengan siap sengsara karena kebenaran, karena firman, bukan karena dosa kita. Yesus harga dirinya diinjak-injak, dia tidak melawan. Itu yang kita lihat sampai dia dicaci maki, tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudaraku, seringkali di sini tanpa sadar kita masih terlalu jauh. Kita merasa sedikit benar, labrak sampai ke ujung bumi juga. Kalau Yesus dicaci maki pun dalam kebenarannya, dia tidak membalas dengan caci maki. Yang menderita, dia tidak mengancam. Bisa saudaraku, harga dirinya diinjak-injak. Yang suci tidak bersalah, ya memang harus begitu, rela dijadikan dosa. Sini saudaraku, apalagi kalau kita baca di dalam Yesaya 53, tapi kita tidak akan sempat lagi. Saudara-saudaraku, mengikut Yesus dalam penderitaan, karena disebut penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia, ayat 19, dikasih orang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi biarpun kita tidak salah, ada dalam kebenaran, tidak seharusnya harus dihukum, tapi bisa menderita. Nah, itu teladan Yesus. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat baik,
Dan karena itu kamu harus menderita. Maka itulah kasih karunia kepada Allah. Saudaraku, kalau ini ada aman, tidak ada yang ribut, semuanya kelompok, di rumah tangga, di gereja, di sinode, di negara. Tapi susah, saudaraku, tidak banyak yang bisa mengikuti Yesus dengan benar. Jadi di sini semua, saudaraku, dosa lama kita dihabiskan, kesenangan kita salibkan, kita korbankan. Ini, saudaraku, ini untuk bisa menyembah sampai robek tirai, itu tirai-tirai kedagingan. Karena apa? Masuk ke dalam kerajaan surga tidak boleh daging dan darah. Keinginan-keinginan daging tidak boleh. Makanya surga yang ditentukan Bapa tersendiri untuk Kristen. Kalau surganya orang lain, masih banyak keinginan daging, istrinya banyak nanti di sana di surga mereka. Tapi kalau surga kita hanya memuliakan Allah, hanya menyembah Tuhan. Karena sebelumnya dalam pengembalaan Yesus, semua keinginan daging sudah dimatikan, saudara. Dan itulah yang kita akan lakukan dalam penyembahan ini, hanya memuliakan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang keempat itu ayat 8 sampai 10. Orang-orang yang memakai mahkota melepaskan mahkotanya, karena mereka berkata, hanya Yesus yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Dan di dalam itu kita sangat mengecilkan kehidupan kita untuk bisa menyembah. Nah, ini surga yang benar, saudaraku. Manusia dicipta untuk nanti kembali menyembah Tuhan. Kalau ada tabiat kedagingan iblis itu dibuang. Makanya, saudaraku, kalau dalam kehendak iblis semua ditawarkan, kesenangan manusia ditawarkan, mulai dari Taman Eden, terus nanti sampai ke Antikris, kesenangan daging. Tapi dalam 1 Korintus pasal 15, saya baca ini terakhir untuk kita menyembah Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-51. Jadi 1 Korintus 1:5. Ini pasalnya, baru ayatnya 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Nah, sebelumnya ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tidak ada lagi cara-cara dunia ini kawin-mawin, karena seperti malaikat, saudaraku, tidak ada yang kawin. Bahkan waktu orang berkata kepada Yesus, ada seorang suami istri, suaminya mati, nah dikubur, istrinya kawin lagi, mati lagi suaminya, dikubur, sampai 7 kali, mati suaminya, dikubur, baru perempuan ini mati. Orang Farisi yang ditawar berkata, nanti siapakah yang menjadi suaminya di antara 7 itu? Karena 7 itu sah. Seorang istri kalau suaminya meninggal, dia menikah lagi sah.
Kalau meninggal lagi, kawin lagi sah. Jadi ini istrinya semua sah. Tapi nanti di surga siapa? Yesus bilang di surga tidak ada kawin maut. Di surga tidak ada keinginan-keinginan itu. Mereka seperti malaikat, angin, roh. Ini saudara-saudara. Itu sebabnya surga yang kita masuki adalah tempat Allah. Dan nanti kita akan menyembah Allah. Dan untuk kita bisa menyembah Allah, harus mematikan keinginan daging. Itu sengsara, sakit. Apalagi kalau kita lanjutkan menyangkal diri, memasuki pintu yang sempit, memikul salib. Itu bukan karena harus dosa kita, tapi memang supaya semua murni, hanya rohani, dan kita mengasihi Tuhan, menyembah Dia. Inilah saudaraku, untuk kita boleh mendekatkan diri, merobek tirai, masuk dalam sengsara, baru bisa dekat menyembah Allah, merobek tirai. Jadi penyembahan kita harus merobek tirai. Bagaimana merobek tirai? Taat kepada firman walaupun sakit bagi tubuh. Jadi kita boleh berkata seperti Yesus berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Walaupun harus menderita sekalipun, masih berani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Inilah pengiringan yang tertinggi, mengasihi Tuhan menurut firman Tuhan walaupun dalam sengsara sekalipun. Banyak orang mau menurut firman, tapi harus keberkatan, harus dapat ini, harus dapat ini. Tapi kalau mengikut Yesus dalam sengsara, tidak harus ada dapat ini, dapat itu. Tapi nanti yang diberkati Tuhan adalah yang mau masuk dalam sengsara. Itu sebabnya 2 Timotius 2 ayat yang ke-11, kalau kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Dalam Roma juga, saudara-saudaraku, kalau saya baca juga Roma pasal 8, kalau saya tidak salah ayat 17, kita akan lihat juga sebentar. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukan karena kalau kita terima berkat, kalau kita banyak hal, tapi bisa menderita untuk Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11, kita akan hidup dengan Dia. Dan kalau kita berani sengsara dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan. Inilah saudaraku, dari sinilah kita mengiring Dia untuk masuk dalam penyembahan di ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan beri pengertian bagi kita, kiranya Tuhan menguatkan kita, dan benar-benar kita akan memasuki surga yang Allah sediakan di tempat yang Maha Kudus.